memiliki ya beberapa hal. Yang pertama adalah tentang ilmu. Kita harus punya ilmu ya. Ya tentang tata caranya, mulai dari mana dulu. Karena semua ya rangkaian memandikan jenazah itu memiliki dalil urutan-urutannya apa yang kita mulai terlebih dahulu. Itu yang kedua, meluruskan niat, ya meluruskan niat kita. Ya, bedanya aja. Nggak pakai air kan? Nggak pakai air. Pasal itu mau Oh ya udah pakai air. Ini pakai air. Mana ini pakai air? Biasa beres sih. Kopi. Kayak kapal itu. pertama kita harus memiliki ilmu. Yang kedua adalah keberanian dan keikhlasan. Siapa yang dimana? Saya. Oh ya. Nggak digotong lagi gini. Baik. Nah sebelum memandikan jenazah, atau dulu ya, jadi sebelum memandikan jenazah ada satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Peralatan yang dibutuhkan itu mencakup tempat pemandian. Ya, dengan adanya keranda seperti ini memudahkan bagi kita untuk memandikan jenazah. Kemudian yang kedua adalah tempat. Ya, tempat harus tertutup, tidak boleh terbuka. Kalau ada tempat terbuka, maka harus digunakan hijab. Kemudian juga mempersiapkan ya alat-alat yang dibutuhkan seperti ember. Kalau ada 3 ember itu lebih baik, ya karena 3 ember ini pertama kita mempersiapkan untuk air bersih, yang kedua air yang dicampur dengan daun bidara, dan yang ketiga air yang dicampur dengan kapur barus. Ya, itu kita menyediakan 3 ember. Kemudian juga gayung dan peralatan lainnya seperti sarung tangan yang kita butuhkan, ya kemudian sabun, pewangi, sampo, ya lawas selap. Jadi peralatan-peralatan itu sangat dibutuhkan. Ya, jangan sampai jenazah sudah disiapkan di tempat pemandian, sudah diguyur baru cari sabun. Beli dulu di Alfamart, Indomaret kelamaan. Ya baik. Setelah semuanya dipersiapkan, baru jenazah dibawa ke tempat pemandian. Nah, mengenai daun bidara, sekarang itu sudah ada bubuk daun bidara ya, jadi bukan seperti ini sebenarnya. Ya ini mungkin untuk mengetahui mengenal daun bidara ya seperti ini. Nah biasanya itu dicap dulu ya, dihaluskan, baru dicampur dengan air. Dan ini hukumnya sunnah ya. Kalau tidak ada daun bidara pun tidak mengapa. Jadi jangan memaksakan diri untuk mencari ya, daun bidara sementara tidak ada. Jadi cukup pakai sabun saja. Ini hanya sunnah saja. Iya, makanya tata cara memandikan jenazah itu ada 2 macam ya. Yang pertama mandi yang cukup, diguyurin aja juga, insya Allah sudah sah. Ya sebagaimana kita mandi junub, kita cepat-cepur. Yang penting seluruh badan terkena air, maka itu sudah dikatakan cukup. Yang kedua adalah yang sempurna. Nah, tata cara yang sempurna ini, ya tata cara yang sempurna adalah sesuai dengan teori yang telah kita sampaikan. Baik, cukup sedikit saja. Silakan Pak Pak. Mau yang dimandi ngambil air sendiri. Kalian di Pak. Kayak. Yang dimandi semangat ini. Sudah cukup airnya. Jadi jenazah diletakkan di tempat pemandian. Awalnya adalah dalam kondisi tertutup seperti ini.
ya. Jadi tertutup seperti ini, bawahnya pun harus kondisi tertutup. Dan mengenai pakaian dilepaskan di mana, apakah di tempat pemandian atau di tempat dia meninggal, bebas. Bisa juga di sini, tapi kalau memang lama pemandiannya, maka lebih baik dilepas di sana, ya sehingga tidak menyulitkan bagi kita untuk melepas pakaiannya. Ya, kemudian setelah pakaiannya dilepas, maka tetap aurat besar itu tertutup, ya. Jadi harus dalam keadaan tertutup auratnya. Untuk diperhatikan, aurat laki-laki wajib tertutup adalah antara pusar dan lutut, ya. Ini soal tertutup, antara pusar dan lutut. Nah, seperti ini. Jadi aurat besarnya harus tertutup. Adapun wanita dari lutut sampai lehernya itu harus tertutup. Kemudian untuk posisi pemandian, ya posisinya terserah bebas, tidak ada keharusan untuk menghadap ke arah kiblat. Kemudian untuk posisi meletakkan tangan jenazah bebas, ya. Maka berikutnya setelah jenazah diletakkan di sini adalah membersihkan badan si mayit. Ini langkah pertama, ya. Jadi urutan-urutannya itu perlu diperhatikan, ya. Urutan yang pertama adalah membersihkan badan si mayit. Jika jenazah itu ada luka di kepalanya atau di mukanya, maka dibersihkan dengan kapas, ya. Kemudian jika kakinya juga ada luka, maka dibersihkan terlebih dahulu. Dan jika ada borok di kakinya, memungkinkan bagi kita untuk sulit untuk diguyur, maka lebih baik dibungkus dulu bagian kakinya, ya. Dan dilepas tali-tali yang mengikat tubuhnya, ya. Kadang di rumah sakit posisi kaki ini diikat, ya, maka dilepas talinya. Kemudian juga biasanya diikat di sininya, maka itu juga dilepas, ya. Adapun yang perlu diperhatikan, biasanya jenazah itu ada yang meninggal cuci darah, ya. Cuci darah itu biasanya bisa dari tangannya atau di pahanya, ya. Di pahanya itu bekas selang gitu, ya. Maka bekas perban, ya, bekas selang itu jangan dibuka, ya. Jangan dibuka, itu biarin kondisi seperti itu. Karena kalau dibuka darahnya itu akan terus keluar, muncrat, dan itu lama berhentinya. Jadi biarkan bekas cuci darah, jangan jangan dilepas, ya. Air bersih, Ini bersih. nah, jadi menggunakan sarung tangan dan sarung tangannya. Untuk yang memandikan berapa orang, ya, untuk memandikan berapa orang, Asisten. tidak ada ketentuan, ya, 3 atau 5. Jadi bukan satu RT, ya. Jadi 3 atau 5 orang. Nah, jadi kita pakai sarung tangan untuk aman. Kemudian kalau memang si mayit meninggal karena terjadi penyakit yang dikhawatirkan menular, maka boleh pakai apa? Masker. Iya. Yang pertama adalah kita membersihkan bagian pengaluannya. Jadi kita beri seperti ini. Ini basah. Ya. Kalau pakai selang ya silakan. Ya, tangan kiri kita ini dilebarkan seperti ini. Ya, tangan kiri kita masuk ke tubuhnya dengan terus disiram. Ya, sambil disiram. Nah, kalau jenazah itu tidak sakit perut, ya, maka insya Allah bersih, gitu, ya. Tapi kalau dia sakit perut, biasanya itu keluar. Nah, ketika kotoran itu keluar, maka ditekan-tekan perutnya sedikit dan dibantu oleh anggota yang lain dengan dibuka sedikit seperti ini, ya, sambil ditekan-tekan perutnya, ya. Jadi jangan terlalu keras ataupun kasar, ya, karena kaidahnya kita bersikap lemah lembut kepada mayit, ya. Jadi jangan sampai dia masukin selang ke mayit ke tubuhnya, nggak boleh, ya. Jadi kita bersikap seperti orang yang masih hidup, begitu. Kemudian juga, ya, apakah kukunya dipotongin, kemudian bulu ketiaknya dicukur, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, jika memang kita lihat kukunya itu kokoh hitam,
maka tidak mengapa untuk dipotong terlebih dahulu. Kemudian kalau bulu ketiaknya panjang, tidak apa-apa untuk dicukur terlebih dahulu. Ya, adapun untuk bulu kemaluan dibiarkan. Ya, karena Imam Malik tetap tidak boleh melihat aurat besarnya. Yaitu langkah yang pertama, yaitu membersihkan mayit. Nah kalau misalnya masih tua, terus dijemukin gitu ya, terus diurut-urut ya kan. Nah terutama wanita yang meninggal dalam keadaan nifas, yaitu darahnya akan ngocor terus. Ya kalau dikira kok nggak bersih-bersih gitu ya, maka ya sudah, nanti di akhir pemandian baru kita pakai pembalut. Nah kemudian setelah sarung tangan ini digunakan untuk nyebok gitu ya, langkah yang kedua adalah mewudukan. Ya, mewudukan. Yang mewudukan disunahkan untuk membaca Bismillah. Silakan disuruh. Ya, kita baca Bismillah. Segera dikit lagi dikit aja. Iya. Iya, lapak tangannya, dikit aja dikit aja. Iya, di sela-sela cukup. Iya. Kemudian untuk kumur-kumur, maka cukup kita ambil air yang kita gosok-gosok ke mulutnya. Karena kan kalau kondisi mayat itu mulutnya udah tidak bisa terbuka, maka jangan dipaksa. Kemudian juga hidungnya cukup dibersihkan aja. Ya, untuk bagian muka, karena sebelah situ saya boleh bawa. Ya, jadi apa ya? Ya, jadi cukup diginikan aja. Ya dengan satu telapak tangan, ya. Cukup. Kemudian tangan kanan, mata kanan ini. Oke, sebagaimana pada pembahasan wudhu, kita tidak mengapa wudhu dengan tidak harus didulur. Ya, yang salah-salah jadinya udah dengan kepala. Ya, telinganya, kemudian kakinya, ya, kanan dulu. Kanan, kaki kanan dan kaki ya, sampai keluar mata kaki. Baik, itu langkah yang kedua. Apa jawaban? Mewudukan. Ya, setelah mewudukan, maka berikutnya adalah kita guyur bagian kepalanya terlebih dahulu. Ya, dengan ditutup, ya kan? Berapa ya? Iya. Jadi bagian kepalanya guyur sampai 3 kali sampai merata. Ya. Atau sambil ditutup bagiannya, kemudian kita guyur kepalanya boleh. Baik. Kemudian setelah itu kita guyur badannya, dimulai dari sebelah kanan. Dimulai dari sebelah kanan bagian depan. Nah, terus jadi ada yang kita gosok-gosok kenapa guyur. Ini bagian dulu ya. Sebelah kanan dulu sedikit. Nah, sedikit. Nah, boleh gosok-gosok terus. Iya. Akhir kita masuk. Pulang seger. Terus bagian kanan belakang, jadi dibantu untuk dibersihkan. Nah, terus iya di gosok. Jangan ada terlihat aurat atau jangan ada terlihat. Cukup ya. Kemudian bagian kiri depan, belakang, kedua, kepala telinga, badannya terus. Iya, gosok-gosok terus. Iya. Kemudian bagian kiri belakang, belakang. Jadi terus. Iya. Terus, nah, ketika air sudah mengguyur seluruh badannya, maka itu dikatakan 1 kali basuhan. Jadi kan disunahkan 3 kali basuhan atau 5 kali, yang penting dengan jumlah ganjil. Hitungan dikatakan 1 kali basuhan itu bukan dengan hitungan gayung, tapi hitungan al-isti'ad.
yaitu jika seluruh air sudah mengenai seluruh tubuhnya. Nah, jika sudah satu kali basuhan, maka baru kita ambil sabun cair, sabun batangan, terserah. Yang penting jangan sabun lensor. Ya, kita gosok-gosok, silakan sabun ini semua, bagian kemaluannya juga. Ya, ini sabun pokoknya di badannya semuanya kita sabunin ya. Cukup dan kepalanya kalau ada sampo disampaikan. Nah, kemudian bilasan berikutnya adalah untuk kita menghilangkan busanya gitu ya. Kita mulai dari sebelah kanan dulu, ya. Kemudian bagian belakang kanan, iya. Nah, kemudian kalau ada air yang sudah dicampur dengan daun bidara, maka kita gunakan untuk membilas, ya. Seperti ini, kemudian bagian belakangnya, iya. Baik, iya. Jadi dicampur dengan daun bidara jika memang ada. Kayak jadi daun bidara tadi ini dihaluskan ya. Nah, itu bilasan yang kedua. Nah, jika misalnya masih banyak pusatnya, nggak apa-apa ditambah lagi. Nah, kemudian bilasan yang terakhir, kalau memang sudah bersih gitu ya, maka bilasan yang terakhir adalah menggunakan air yang sudah dicampur dengan kapur barus, ya. Anggaplah ini air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Nah, memang kapur barus yang bagus itu adalah kapur barus yang tidak panas seperti kapur barus yang ada di Saudi. Nah, adapun kapur barus yang ada di kita itu dia sangat panas sehingga kasihan kalau langsung dikenai di seluruh badannya, maka alangkah baiknya kita guyurnya itu dari bagian atas seperti ini, ya. Jadi cukup di atas saja untuk mengambil sunahnya saja ya, seperti ini. Nah, dilapisin kain karena itu panas dia. Tambahin wangi, kapur, ya. Baik, ya ini bilasan yang terakhir. Kemudian kita cek kembali apakah masih ada kotoran atau tidak, ya kan? Nah, tangan kiri kita masuk ke tubuhnya, cek ada kotoran atau tidak. Kalau misalnya masih ada, ya kita kita bersihkan, kita copotin lagi gitu ya. Baik, ada kain lagi ya? Enggak ada. Kain lagi habis. Randy, Nah, maka setelah itu kita masuki bagian maluannya, wajahnya, dihandukin badannya juga, ya bagian kanan semuanya kita periksa. Ya, kalau ada kain lagi, ya, ada, ya dibersihkan dulu. Ya, baik. Ya, ini. Kemudian yang itu ditarik Pak. Nah, ini tetap auratnya satu terbuka. Ya, jadi sudah selesai Pak. Ini ya Pak. Ya, baik. Kalau sudah seperti ini, maka tinggal kita bawa ke tempat mengangkat jenazah. Dan ingat, kalau bisa ada kain khusus yang agak tebal ya untuk kita lapisi di bawahnya. Jadi biar nanti kalau bawa gini kan khawatir kemauan terlihat. Ya kan, kalau dikasih kain lagi bagian bawah itu nanti kita bawanya pakai kain. Itu ada kain yang tebal biasanya digunakan. Makannya pakai kain ya Ustaz. Kainnya diangkat. Iya, kayaknya diangkat gitu. Iya, tadi itu hanya teknis saya sebenarnya. Ini juga cukup ini diangkat gitu kan. Tinggal kita bawa 3 atau 5 orang gitu. Baik, itu kantor gitu. Jangan sendiri. Nah, apa yang harus kita persiapkan sebelum mengkampani? Maka tentunya kita persiapkan kain kafan. Ya, kain kafan khusus bahannya terbuat dari bahan apa ini? Katun ya, iya katun. Ya, kemudian minyak wangi,
Adapun menghadapkan mayit itu bebas, ya tidak ada ketentuan khusus. Ya, yang pertama kita ukur dulu tuh jenazahnya. Jadi kita pakai tali rapia, ya rapia, kemudian kita ukur, baru kita potong. Kita persiapkan talinya 5 ya. Jadi untuk jumlah tali untuk mengikatnya itu tidak ada ketentuan khusus, terserah. Mau 5 silakan, mau 7 juga Pak, silakan. Ya biasanya 5 juga sudah cukup. Baik. 1 kita letakkan di bawahnya. Iya, dan Pak. 2. Ini nanti pala di sini ya. Pala di sini. Ya, 3, Pak. Ini Pak. Jadi untuk tali pocongnya, kemudian bagian apa ini badannya, iya, luruskan dulu, terus ya, mundur dikit, ya. Ini lembaran yang pertama. Ya, lembaran yang pertama, maka kita kasih minyak wangi, kemudian bubuk cendana atau kapur baru. Jadi ditebar di lapisan yang pertama. Lapisan yang kedua, ya, di ketiga dulu. Baik, ini lembaran yang kedua. Ya, lembaran yang kedua, maka sama. Lebih panjang ya, apa? Iya. Lembaran yang kedua sama, dikasih minyak wangi, dikasih kapur barus, ya, dan bubuk cendana. Kemudian lembaran yang ketiga, ya, nah itu lembaran yang ketiga, jika ada kain yang bergaris-garis, maka itu yang lebih utama. Kalau tidak ada ya sudah cukup seperti ini saja. Iya. Baik. Nah, setelah disusun menjadi 3 lembar, dan ini insya Allah ya kain kapalnya lebar berapa ini? 180 ya? 140 ya? Soalnya bisa menutupi tubuh jenazah. Oke, silakan. Iya, apa Pak? Kalian tadi kain yang bersih tadi mana? Kain batik tadi. Ini terlalu panjang gue ya. Ya nggak apa-apa deh. Nanti di. Baik. Iya. Jadi tubuhnya. Baik, ini ditutup, ya, ditutup sampai seluruh badannya ya. Dan perhatian, sebelum ditutup dengan kain kafan, maka kakinya itu diikat dari sini, diikat biar mudah gitu ya. Kemudian jempolnya, terus juga bagian ini biar enak memudahkan untuk mengikatnya. Baik. Kemudian juga jika memang jenazah itu mengeluarkan cairan atau masih mengeluarkan kotoran, maka sekarang mudah tinggal ada popok yang ukuran besar, udah dipakai aja. Iya, jadi nggak perlu kain diikat terus diundur-undur di sini. Jadi popok itu udah sangat aman. Ya, popok bagian kepalanya, ya. Dan untuk menggunakan kapas, ini sebenarnya kapas itu hanya dibutuhkan saja. Ya, jika misalnya muka atau matanya melotot gitu ya, maka ditutup pakai kapas, ditutup aja gitu ya, diletakkan di matanya. Demikian kalau mulutnya menganga, ya maka diletakkan di atasnya saja, nggak perlu diapain, ditutup. Jadi kapas itu sifatnya hanya dibutuhkan. Jadi nggak perlu kita sekujur tubuhnya dikasih apa? Dikasih kapas. Jadi itu tidak diperlukan. Baik, maka setelah yakin ya bersih semuanya, maka kita mulai dari sebelah kanan untuk lembaran yang pertama.
Ya, lembar yang pertama. Baik. Ini sebelah kanan, kemudian sebelah kirinya. Iya, sebentar. Nah ini silakan ditarik Pak. Taruh ditarik taruhnya. Taruh ditarik, tarik. Iya. Nah, ini baru kita rapikan. Ya, jadi tadi sebelah kanan kita masukin ke bawah. Ya. Ini lembaran yang kanan tadi kita masukin ke bawah, kita rapikan. Iya. Bohongan ya. Nah, tadi lupa sampaikan untuk tangan bebas ya. Mau disedekahkan silakan, mau lurus juga silakan. Jadi sekali lagi untuk bagian tangan bebas, sedekah atau lurus. Terus kalau sedekah tangan diikat pakai kain biar untuk memudahkan. Ya, ini sama. Jadi kita kuatkan ya. Seperti ini. Ya, lapisannya. Untuk bagian muka tidak mengapa. Kita biarkan terlebih dahulu. Mungkin ada anggota keluarga yang belum datang, ya kan. Jadi ini terakhir bagian. Terus baru yang lapisan yang kedua. Sama yang kedua juga kita bantu. Ya, diangkat, nah dimasukkan, ya rapi, sama, jangan Pak, bantu, dirapi, nah, diangkat, diterapi, nah, terus ini yang terakhir sama dari sebelah kanan dulu. Silahkan diterapi. Terus ya, terus Pak. Iya. Ya, jadi posisi seperti ini. Posisi kalau sudah rapi kayak gini, ya tinggal bagian kalau dalam pakai untuk terusah. Ya, kalau nggak apa ya? Oke, sama kita pakai dulu ini. Iya. Ya, kita di sini ya. Saya kantor. Ya baik, itu sudah tertutup ya. Nah, ini untuk tali pocong kita ikatnya dengan simpul, karena nanti di kuburan itu kita lepas tali pocongnya, khusus bagian tali pocong aja, bagian tali pocong. Silakan ikat juga bagian. Kalau itu bebas, mau ikat mati nggak apa-apa. Kaki kalau bisa dibuka juga sama. Jadi kalau kaki apa namanya ini kan panjangannya, tapi kita buat panjangan ini 5 dilipat, ya. Diikat apa dilipat atau dipotong. Jadi diikat mati aja seperti ini gitu kan. Tambah lagi, ya. Ya. Terus apa ini? Sama diikat. Bagian di benangnya ya. Bebas mau sebelah sini tidak ada ketentuan. Karena untuk bagian badan itu tidak digunakan untuk dibuka. Tinggal yang dibuka itu hanya bagian apa? Kepalanya saja. Ya, mana kayak tadi? Kayak robot ya? Baik, nah ini kan sudah rapi gitu ya. Kalau sudah gini, tinggal kita tutup seluruh badannya. Iya. Nah, jadi wajahnya nanti tinggal terakhir untuk dilepas.
Ya kalau sudah seperti ini maka silakan mau ditaruh di kasur silakan, atau mau langsung dibawa ke masjid untuk disolati juga silakan. Jadi seperti itu. Apa namanya tata cara mengkafan tidak boleh lebih dari tiga lapis. Dan cukup Pak. Bukan. Ya, jadi itu tentang tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Silakan, yang kurang paham atau belum jelas, silakan ditanyakan. Karena kita semuanya pasti akan mengalami seperti ini. Ya, silakan. Ya kayak gitu. Jadi tangan terserah, bebas. Kalau ini posisi mayatnya mana? Tidak bebas. Tidak ada ketentuan. Disesuaikan dengan kondisi ruang. Boleh ditambah untuk misalnya kalau sudah dipastikan jenazah itu tinggal kita gait lagi terserah atau ditambah untuk jenazah. Sekarang kan dikatakan satu lembar itu yang bisa menutupi seluruh tubuhnya, seluruh badan. Lagi silakan, tapi jangan terlalu banyak juga sesuai yang dibutuhkan. Jadi pocong kepala itu wajib dibuka. tidak sunnah, artinya nggak di kemana khilafah ya, ada khilafah. Iya, banyak para ulama yang menganjurkan untuk dibuka, tapi ada pula yang mengatakan itu termasuk perkara bid'ah. Intinya masalah ini adalah masalah yang perlu kita lapang dada ya, bagi seorang ustadz yang memandang itu adalah bid'ah, makanya jangan pula membesarkan masalah ini ya, karena ada sebagian jamaah gitu ya, ketika dikatakan dibuat oleh pocong, ya itu bid'ah, maksudnya kurang ngomong kayak gitu ya kan. Jadi intinya ada ulama yang mendahuluinya untuk membuka tali pocong. Ya memang ada dalil yang dikatakan oleh ulama, dalilnya adalah dhaif ya, dimana Nabi SAW melepas tali pocong dari siapa gitu ya, dengan giginya begitu. Jadi sebenarnya apa yang peragakan itu sebenarnya mudah ya, mudah, tidak ada bacaan-bacaan khusus, tidak ada cara-cara. Jadi banyak orang yang mengkhususkan seperti misalnya dimandikan dengan cara di pangku, jadi keluarga bukan dikiri kemudian di pangku ya kan, kemudian harus pakai kapas semuanya. Itu yang bikin susah, ya. Jadi untuk masalah nanti penguburan kita akan ada batin yang kita akan bahas. Baik, ada lagi? Dan saya ingat waktu mandiin itu ada yang kena penyakit TBC maaf ya. Iya. Jadi sebelum kita mandikan itu jenazah itu kita blocking telur, tempel di mulut. Blocking telur. Karena nanti kuman-kuman yang orang yang kena TBC itu nempel semua di telur. Nanti telurnya itu hitam. Memang tujuannya supaya tidak kena kepada yang memandikan. Itukah boleh atau tidak? Yang pertama itu sesuai arahan medis atau tidak? Nah, jadi ini kebiasaan tradisi orang-orang dulu itu. Nah, iya. Kalau itu kena penyakit tadi, tapi dokter itu membenarkan supaya kumannya itu jangan. Iya. Boleh nggak? Kalau telur mentah dimasukin tuh. Bukan, di telurnya itu didadar dulu ya. Dicolok dulu. Terus ditaruh di mulut. Tapi udah nggak panas, udah dingin. Nah, nanti itu telurnya itu nanti warnanya hitam. Yang pertama itu ada atau bukan gitu kan. Kalau memang itu sesuai arahan dokter dan dokter mengatakan memang seperti itu tidak masalah. Tapi kalau itu hanya sekedar ritual saja dan masa hitam gitu kan, saya sih Tidak semuanya Pak, tidak semuanya. Jadi riwayat dikasih tahu sama keluarga ini dulu meninggalnya nggak perlu, saya kira nggak perlu begitu. Nggak perlu. Ya kita jangan nanti niru lagi. Iya, nggak perlu Pak. Ya udah tadi yang waktu kapan kita mau gunakan itu kan kita ukur nih. Iya.
Nah, nanti waktu diukur itu kan kalau mengukurnya pas kan mungkin waktu diikat pasti kurang ya. Itu biasanya ditambahinnya berapa juta? Paling sih Pak. Kita Tinggal untuk mengikat bagian kepala dan kaki. Terakhir, Tapi waktu Pak Wahid kan ada tahun bicara. Iya. Apakah itu ditentukan berapa jumlah Tidak. tahunnya? Terus yang kedua, kalau pas saat jenazah kegiatan itu kan dari kaki itu juga terus jumlahnya kita pilih ke tangan. enggak ada. Ya, jadi pertama tidak tertutup nama dalam bidara. Terus yang kedua, sebenarnya cuma dibuka saja, tidak perlu ditempelkan. Jadi tidak perlu ditempelkan ke tanah. Ya, hanya dimiringkan dan dihadapkan ke arah kita, tidak perlu aja itu ditempelkan ke tanah. Ini dibuka lagi. Dan itu bagian kaki yang perlu dibuka. Ya, Jadi kan kalau jenazahnya pakai mata palsu atau gigi palsu, apa harus dilepas dahulu atau bagaimana kan? jika memungkinkan tanpa melukai, maka silakan Tidak dilepas. diwajibkan ya Dok? Hah? Tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Jadi kondisi itu bisa panggil tim medis, kalau tim medis belum tidak mungkin betul. Jangan sampai melukai, jangan sampai dipaksa gitu loh. Ya, seperti pen ya kan, ya tertanam di tubuh itu nggak masalah. Bagaimana dengan ros kembang, Ustaz, sudah sedikit dan baca. Tidak ada bacaan video khusus atau bacaan surat yasin atau ros kembang apa ini? Air mawar sebenarnya untuk ini aja. Kalau memang ada nggak masalah dipakai, karena kan akhir jelasan itu dicampur dengan minyak wangi. Dan jika mawar itu wangi, ya maka nggak masalah diperbolehkan. Iya. Baik. Nanya nih. Ini air mawar tadi itu tidak perlu dibungkus. Bagian terakhir. Bagian terakhir, karena ini wangi kan. Diguyur. Dan Dikuburin. pas mandiin. Dikuburan enggak ada lagi. Ustaz, nanya Ustaz nih, kalau misalnya pas, kan saya kemarin pengalaman 2 kali mandiin orang tua tuh Ustaz. Nah, bener nggak sih ketika kita ngangkat jenazah itu harus sambil bilang yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah terus kedua Ustaz, kalau di kampung ada tradisi, jadi kalau nyolatinya itu setiap orang yang tajiyah langsung sholat jenazah, sholat jenazah, jadi nggak berjamaah, itu bener boleh apa enggak Ustaz? Enggak, tidak dibenarkan. Jadi sholat jenazah itu dia dilakukan secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Ya, kecuali bagi orang yang mungkin dia tertinggal ya. Jadi kalau satu itu kan akan menyelisihi dari di mana dianjurkan untuk berjamaah sebanyak 40 orang. Begitu. Jadi enggak takziah sholat, cukup dia mendoakan saja. Jadi nggak perlu mengerjakan sholat Sendiri-sendiri ya. Iya, cukup kita sholat dulu.